Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara sesuatu yang baik. Oh, semuanya baik. Oke. Tapi hari ini ada 4 yang sangat baik, tapi di atasnya masih ada lagi yang lebih baik. Nah, kalau kita tahu ini kita bisa lebih lebih cermat lagi. Pasti kita mencari sesuatu yang yang afdol, yang utama. Ini udah baik, tapi ternyata di atas yang baik tadi masih ada yang lebih baik. Kalau dalam bahasa Arab namanya hasan. Hasan itu baik. Tapi kalau lebih baik maka kalimatnya ahsan. Nah, kita akan berbicara tentang hasan dan ahsan. Baik. Alhamdulillah, segala puja dan puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kita karunia, nikmat serta semua anugerahnya sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, nikmat bertemu dengan orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita. Tentunya kita mohon kepada Allah aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi menjadi kebaikan, bernilai pahala sehingga itu akan menjadi deposito, menjadi investasi kita, investasi kebaikan, investasi pahala yang nanti kita akan nikmati saat jasad kita ini sudah terkujur kaku atau masuk ke dalam liang kubur. Mudah-mudahan semua itu menjadi kebaikan bagi kita. Selanjutnya saya selalu mengingatkan mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah harus dibiasakan. Tidak berhenti pada saat sholat saja. Maka di luar sholat pun kita harus sering-sering menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bukankah orang yang cinta adalah orang yang sering menyebut-nyebut nama kekasihnya? Bagaimana dikatakan seseorang itu cinta tetapi dia tidak pernah menyebut namanya. Dia tidak pernah membayangkan betapa yang dicinta itu begitu istimewa, begitu spesial. Nah, Rasulullah di atas semua itu. Rasulullah itu pribadi yang sangat spesial, yang sangat istimewa. Bahkan satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan nanti di hari kiamat memiliki kekuatan, yakni memberikan syafaat kepada umatnya yang cinta kepada beliau, umatnya yang gemar bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang gemar bersolawat, diakui sebagai umat Rasulullah, dan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan bahas nasihat yang diucapkan oleh ahli hikmah. Nasihat ini saya ambil dari kitab Nasaihul Ibad bab 4, makalah yang kedua. Bismillah, saya bacakan. Wal maqalatu as-saniyah, adapun makalah yang kedua di bab yang keempat ini, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, ba'dil hukama, orang-orang yang bijaksana, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menyayangi mereka semua. Arba'atun minal khisal, hasanatun. Arba'atun hasanatun, ada 4 yang baik. Ada 4 yang baik.
Wa huwa ma yata'allaqu bihil madhu fil ajil was thawabu fil ajil. Maknanya Imam An-Nawawi di sini menjelaskan yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara daripada dunia maupun pahala di dalam akhirat nanti. Ini udah baik banget dah pokoknya yang 4 ini. Nah, kalimat selanjutnya walakin ya arba'atun minha ahsanun. Walakin akan tetapi ada 4 kebaikan yang lebih ahsan, yang lebih baik daripada 4 kebaikan yang tadi. Yang pertama apa? Al-haya'u. Yang pertama adalah al-haya'u. Malu itu sesuatu yang baik, ya. Malu itu sangat baik. Ya, ingat, malu di sini maknanya adalah di sini Imam An-Nawawi menjelaskan wa huwa inkibadu nafs min syai'in hadaron 'anil lahwi fihi. Yakni apa namanya ya? Menarik diri atau menghindari diri dari berbagai celaan dari perkara-perkara yang apa ya? Berunsur dosa. Itu namanya malu. Jadi orang yang malu itu adalah orang yang bisa menghindari dirinya dari berbuat dosa. Baik dosa lahiriah maupun dosa batiniah. Al-haya, malu. Minar rijal hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Laki-laki yang memiliki rasa malu itu baik. Tetapi wanita yang memiliki rasa malu itu lebih baik. Artinya apa? Laki-laki memiliki rasa malu itu sudah baik. Perempuan lebih baik lagi. Inilah yang disebut kebaikan di atas kebaikan. Hasan dan ahsan. Kalau laki-laki punya rasa malu itu hasan, baik. Tapi kalau perempuan ahsan, lebih baik lagi. Makanya wanita yang memiliki rasa malu itu insya Allah wanita yang solehah. Insya Allah, ya. Kenapa? Karena biasanya wanita solehah itu pasti akan menjaga ucapannya, menjaga sikapnya, menjaga penampilannya, menjaga auratnya, menjaga amanahnya, semuanya. Ya, orang yang soleh atau orang yang soleha itu dia akan betul-betul hanya melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa malu ini akan lebih utama apabila dimiliki oleh perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-adl. Al-adlu. Apa itu al-adlu? Yakni keadilan. Berbuat adil. Min kulli ahadin hasanun walakinnahu min umarai. Setiap orang berbuat adil itu baik. Tapi adil yang paling utama adalah keadilan yang dilakukan oleh umaro. Siapa umaro? Penguasa. Ada 2 istilah nih, ada ulama, ada umaro. Jangan sampai tertukar. Kalau ulama itu alim ulama, yakni orang yang paham agama, orang yang menyebarkan nasihat-nasihat, menyebarkan kedamaian, menyebarkan agama Islam itu ulama. Tapi kalau umaro ini adalah mereka-mereka yang diberi kekuasaan atau jabatan dalam sebuah ya lingkup kekuasaan itu. Misalnya apa kota, kabupaten, apa provinsi atau bahkan lingkup negara. Nah, ini disebutnya dengan umaro. Berbuat adil itu bagi semua manusia baik.
Tapi kalau yang lebih baik adalah umaronya berbuat adil. Siapa umaro? Orang-orang yang memiliki kekuasaan. Makanya kalau ditanya mana yang lebih dulu masuk surga? Umaro yang adil daripada orang biasa yang adil. Kenapa? Kalau umaro itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi kalau pribadi-pribadi ya dia doang sendiri, personal kan. Makanya dia efeknya sedikit. Makanya di sini dituntut seorang umaro mampu berbuat adil. Kalau ada seorang umaro tidak mampu berbuat adil, sebaiknya mundur, sebaiknya mengundurkan diri daripada nanti mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus apalagi setelah al-adl, yakni at-taubah. Apa itu at-taubah? Imam An-Nawawi menjelaskan at-taubah ay ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah, bihalli 'uqdati israri 'anil qalb summa qiyami bikulli haqqin lillahi ta'ala. Ya. At-taubah yakni orang-orang yang kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, itu sesuatu yang baik. Atau kalau di sini kalimatnya wat taubatu min syaikhi hasanatun walakinnaha min syabbi ahsan. Orang tua yang taubat itu baik. Tapi yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih baik lagi adalah seorang pemuda yang melakukan taubat. Ya. Ini refleksi bagi kita semua bahwa bukan berarti orang tua nggak boleh taubat, bukan. Kalau sudah tua taubat itu memang udah waktunya, karena batas usianya udah sampai limit, udah mendekati. Tapi kalau ada anak muda yang taubat, ya kembali kepada Allah, itu lebih utama, lebih ahsan, lebih afdal, lebih baik, ya. Terus yang terakhir, kebaikan yang terakhir adalah waljud. Apa itu waljud? Imam An-Nawawi menjelaskan, ay ifadatu ma yanbaghi la li'iwadin, ya. Waljud adalah kedermawanan, ya. Siapa yang dermawan, yang baik? Waljud minal agniya hasanun. Seorang yang kaya, dermawan itu hasan, baik. Ingat, orang yang dermawan dari kalangan orang kaya, orang yang mampu, orang yang berlebih hartanya itu baik. Walakinnahu, akan tetapi, minal fuqara'i ahsan. Tapi kalau ada orang fakir, orang miskin, dia berderma, dia berinfak, dia menjadi orang yang dermawan, ahsan, lebih utama. Ya. Ini nasihat bagi kita semua, di mana setiap kebaikan itu ada yang lebih baik. Sama halnya seperti sesuatu yang utama, ada lagi yang lebih utama. Ada langit di atas langit, ya, makanya kita nggak boleh sombong. Ya, itu ya, jadi nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang ahli hikmah itu sangat luar biasa. Betapa membuka pengetahuan kita bahwa ada kebaikan di atas kebaikan. Ya, ada yang utama di atas keutamaan lagi, ada lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, kita bisa membawa orang-orang yang kita sayangi untuk menjadi orang-orang yang ahsan, yang lebih baik. Jangan sekedar hasan, ya, jangan sekedar hasan. Kalau saya ulangi lagi, ya, yang pertama adalah orang yang malu. Yang kedua orang yang jujur.
Yang ketiga orang yang adil. Yang keempat orang yang dermawan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.